dalam bayangan orang-orang kan Matic itu menyeramkan. Nah, menyeramkan itu dalam tanda kutip kalau memang sudah terjadi hal-hal yang kayak semacam overhaul gitu kan. Betul. Sebenarnya sih kalau dibandingkan manual, kalau menurut saya pribadi gitu kan, Matic itu sendiri sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Pit Car Service, sahabat mobil Om, kapan saja dan di mana saja. Oke, jadi di video ini kali ini kita akan membahas tentang yang namanya transmisi Om. Lebih khususnya itu transmisi mobil Matic. Terus apa aja yang dibahas? Mungkin tentang kayak hal-hal yang jangan dilakukan atau mungkin tips-tips perawatan supaya transmisi mobil Om awet. Ya, tentunya kali ini aku tidak sendiri Om. Bakal ditemanin sama teman mekanik kita biasa, Mas Faris. Sebentar, aku hitung sampai 3 nanti orangnya kesini. 1, 2, 3. Nah, ini Mas Faris. Halo Mas Faris, gimana? Sehat Om? Benar Mas. Ya, ini Mas Faris. Aku mau tanya tentang seputar transmisi Mas. Oke, siap. Jadi mungkin kayak perawatan, terus mungkin kayak tips supaya awet, sama mungkin cara gunain transmisi mobil Matic supaya benar itu gimana caranya itu Mas. Oke, pastinya banyak kan tips-tipsnya ya Mas ya? Ya, ada beberapa tips yang mungkin nanti bisa dipraktekkan gitu kan. Siap. Boleh langsung praktekin aja Mas ya? Oke, siap. Oke, siap. Langsung praktekin aja Om. Nah, akhirnya kita udah di dalam mobil Om, mobil Matic nih. Nih Mas, gimana sih cara menggunakan mobil Matic yang benar gitu loh? Pertama itu Mas, nih cara menggunakan transmisinya gimana supaya awet kayak gitu loh. Jangan yang seradak seruduk gitu Mas. Apa aja nih Mas tipsnya Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan hari ini kita sedikit sharing ya tentang masalah penggunaan transmisi Matic nih gitu kan. Maksudnya biar kita mobil Matic kita lebih awet lagi nih gitu kan. Karena kan dalam pandangan orang-orang itu biasanya Matic itu menyeramkan kalau udah sampai kerusakan fatal gitu kan. Makanya kita ini berbagi nih, sharing nih bagaimana sih Matic yang sekiranya jadi lebih awet nih gitu kan, dipakai nyaman juga gitu kan. Paling kita mau sharing-sharing kali ini gitu kan. Oke, ini paling kita bahas yang umum ya, yang sering terjadi nih. Biasanya orang-orang itu masih suka kurang memperhatikan nih dari segi tuas gitu kan. Kadang kayak kita sendiri tuh sering menerima tamu-tamu nih seputar gara-gara kunci nggak bisa starter, nggak bisa kunci nggak bisa cabut, biasanya dari segi tuas remisi gitu kan. Biasanya itu gimana tuh Mas? Ya itu biasanya kalau kebanyakan tuh orang yang mungkin baru-baru pegang Matic nih, jadi kan dia parkir tidak dalam posisi yang parkir. Misal dalam artian baru sampai tempat nih, baru sampai tempat dia langsung matikan kunci. Jadi itu keadaan mobil baru jalan terus berhenti rem, dia rem tangan langsung matiin kunci itu kan. Biasanya kalau kasusnya kayak gitu, mobil dia otomatis kunci nggak bisa kecabut. Karena belum di P kali P ya? atau N tuh kan, ya biasanya P belum bisa cabut kan. Makanya ada beberapa kemarin kita nemuin kasus kayak gitu kan. Maksudnya kan itu kan sepele ya, misalnya sepele gitu kan. Jadi hubungi kita tuh Mas, ini saya mobil kuncinya nggak bisa kecabut nih. Pas kita samperin ke sana, ternyata cuma gara-gara masalah tuas transmisi gitu kan. Jadi nggak diparkirin sesuai posisinya, akhirnya nggak bisa cabut tuh kan. Biasanya gitu. Itu juga yang bikin Matic itu cepat aus juga, maksudnya dalemannya itu kan, karena kan posisi tidak sesuai posisinya dia dipaksa berhenti. Itu yang bikin biasanya Matic cepat kena gitu kan, karena dipaksakan ya. Terus hal-hal yang sering kejadian berikutnya biasanya dalam posisi parkir nih gitu kan. Biasanya kalau parkir kan kebanyakan orang dari posisi D langsung dimajuin N, R, P gitu kan. Biasanya itu emang itu masih jadi perdebatan gitu kan, katanya kan nggak apa-apa ya, emang nggak apa-apa gitu kan. Cuma kan biar mengurangi kinerja si Matic itu sendiri, karena kan di Matic itu ada semacam pelatuk atau pengunci Matic ya. Jadi kalau ketika kita posisi P nih, jadi ada sistem pengunci si Matic nih, jadi biar Matic itu nggak bisa maju atau mundur. Jadi biar dia kena beban cuma nggak bisa laju gitu kan. Nah, biasanya kebanyakan orang-orang ini dari posisi D ini terus langsung ke N, terus R, terus P, langsung tarik rem baru dia dimatiin tuh kan. Kalau saran kita gitu kan, lebih baik gimana itu? Biasanya bagusnya sih biar mengurangi beban kinerja Matic nih, apalagi kan misal
saat kita parkir kan nggak semua medan tuh rata gitu kan, tempat Oh, parkir iya, gitu kan. betul. Kadang agak menurun dikit atau nanjak dikit gitu kan. Makanya sebaiknya tuh kita posisi netral dulu, kita tarik handrem tangan. Nah, biasanya kan kalau pas sudah tarik handrem tuh dia mobil ketika kita lepas rem nih, dia udah mobil pasti mengerem nih agak mundur dikit atau gimana gitu kan. Nah, itu kan posisi udah free nih, jadi si mesin bisa kita pindah ke posisi P biar si beban ketika metiknya kelok, nah, dia nggak terlalu berat gitu kan. Beda halnya ketika kita posisi parkir agak menurun atau agak menanjak nih, pas kita langsung ke P, itu kan posisi masih agak nancak betul nih. Terus kita posisi P, terus baru kita tarik rem tangan. Biasanya tuh pas kita lepas pedal rem, masih mobil pasti agak mundur dikit tuh kan, karena situasi tadi belum sesuai, belum menerima posisi yang pas nih, gitu kan. Jadi ketika kita langsung kepein, biasanya itu beban lebih berat. Gitu. Makanya bagusnya tuh rem di netal dulu, tarik handrem, bisa tuh lepas rem tangan, jadi posisi mobil udah berhenti, baru kita pein lagi, baru kita selesai dengan parkir, udah biasanya lebih aman. Oh iya, itu juga kayaknya pasti banyak yang salah mas. Gitu kan. Iya, soalnya aku juga kadang kalau misal pakai matic pasti kepet dulu, habis itu baru handrem gitu kan. Ya, itu. Padahal bagusnya tuh berarti ke N dulu. Ya, biar bebannya handrem. tetap kurang gitu kan. Biasanya handrem, terus kita baru ke P gitu, baru di ini. Baru di terakhirnya baru Ya. yang P ya mas. Oh oke, siap. Terus ada lagi nih biasanya yang banyak dibicarakan nih, bagusnya gimana sih keadaan posisi kita kena macet, kita berhenti di dalam lampu merah gitu kan. Nah, itu ada beberapa orang berpendapat bagusnya ketika kita berhenti, kita netralin nih gitu. Terus baru kita mau jalan, kita D lagi. Emang ada benar juga, maksudnya dalam artian dalam kasus tertentu nih, dalam artian misal nih kalau posisi kita macet, kita udah tahu nih, oh macetnya ini lumayan panjang nih, bagusnya karena daripada kita menahan di D terus nih, kan menahan D kan otomatis kinerja matic tuh berkelanjutan tuh kan. Iya, nah, karena kita udah tahu agak panjang nih kan jarak macetnya, memang bagusnya itu kita netral dulu, terus ketika sekiranya nanti udah agak senggang baru kita ya D lagi gitu kan. Karena takutnya gini, misal misal kita posisi D nih, posisi berhenti bentar gitu kan, posisi lampu merah dan kita posisi D, terus takutnya lupa gitu kan, posisi masih D kita injak rem tangan, terus kita lupa, kaki kita lepas, otomatis kan mobil jalan, takutnya malah mobil jalan. Lebih baik kalau emang berhenti nih di lampu merah kan, dinetralkan dulu, jadi kita bisa tarik rem tangan nih, jadi biar kita mau santai pun misalnya kita istirahat sejenak dengan buat nunggu kemacetan atau lampu merah pun itu ibaratnya kita ngelepas pedal tuh mobil tuh nggak bisa jalan gitu kan. Jadi menghindari kejadian tabrak ke depan. Oh iya, benar-benar. Itu sih lebih ke biar aman aja. Ya, soalnya kadang lupa juga kan. Kadang lupa juga itu. Betul. Terus ada mas, kalau buat perawatan sendiri itu mas, kalau di transmisi ini itu ada perawatan khususnya nggak mas? Kalau mungkin ada perawatan rutin gitu loh, mungkin dalam berapa bulan harus sekali ada servis. Oh ya, untuk perawatan itu sendiri sebenarnya sih, yaitu yang balik tadi seperti pembahasan di awal ya, dalam bayangan orang-orang kan matic itu menyeramkan. Nah, menyeramkan itu dalam tanda kutip kalau memang sudah terjadi hal-hal yang kayak semacam overhaul gitu kan. Betul. Sebenarnya sih kalau dibandingkan manual, kalau menurut saya pribadi gitu kan, matic itu sendiri sebenarnya lebih awet. Maksudnya dalam artian kalau emang cara perawatan kita bener nih gitu kan. Karena kalau dari segi manual nih, kampas kopling aja gitu kan. Biasanya kalau kampas kopling, kalau kita lingkungan wilayah kita macet nih, nanjak, otomatis kan kita sering injak kopling, otomatis dalam setahun aja bisa berapa kali ganti kopling gitu kan. Nah, itu kan hitungannya kan jadi ibaratnya lebih boros nih dari matic sendiri kan. Beda kalau sama matic nih, kalau kita ibaratnya merawatnya bener nih, otomatis itu lebih awet dari si manual, karena asal kita itu rutin ganti oli. Cuman ganti oli si matic itu sendiri jangka waktunya lumayan lama nih ya, maksudnya dalam artian bisa nih per 40.000, per 20.000 gitu kan. Jadi tergantung tipe matic itu sendiri gitu kan. Jadi misal kita perawatannya rutin, ganti olinya, dan otomatis si matic itu awet. Nah, jatuhnya itu tidak menyeramkan kan, malah lebih awet, terus lebih ibaratnya lebih hemat juga lah gitu kan, karena kan kita yang penting oli terjaga, terus otomatis buat pemakaian penggunaan juga lebih enak matic gitu kan. Kalau buat dalam kota itu kan biasanya gitu. Yang penting kan itu biasanya ada orang yang masih
masih lupa nih, oli matic itu disamakan sama oli mesin. Jadi pas dia servis nih, taunya udah ganti oli mesin, ternyata kan oli maticnya belum gitu kan. betul. Makanya di cross check lagi nih, dipahami lagi oli matic, oli mesin itu beda gitu kan. Beda, benar. Jangka waktu pergantiannya, perawatannya itu beda gitu. Makanya diperhatikan lagi itu yang bikin stigma matic itu menyeramkan tuh biasanya dari itu sih, dari segi perawatan yang kurang. Benar. Mungkin gara-gara masih belum tahu juga ya Mas tentang cara gimana perawatannya. Tapi kalau misal udah tahu ya sebenarnya malah lebih enak ya Mas. Lebih enak matic, kemudian dari buat segi pemakaian juga lebih santai, tidak ini kan. Terus ya itu beda lagi, biasanya kalau kopling kan bisa nih setahun berapa kali ganti kopling kalau mau pemakaiannya injek kopling terlalu sering karena macet tuh kan biasanya kan. Kalau matic kan cuma ganti oli maticnya aja itu kalau emang berkala ya. Oke. Nah, itu Om tadi Om penjelasan tentang kebiasaan buruk bagi para pengguna transmisi matic ya. Cukup sekian video penjelasan tadi bersama Mas Faris ya. Terima kasih Mas Faris atas penjelasannya lengkap sekali. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.